Shalom, bertemu kembali dalam program Renungan Saat Indah Bersama Tuhan dalam YouTube channel Hope Media Sabah. Anda bersama dengan saya, Pastor Elwin Mutibi, Pastor Daerah Kependetaan Lotong. Dan pada hari ini saya akan menyampaikan satu firman untuk kita renungkan bersama-sama dengan tajuk Nantikanlah dengan Sabar. Mari kita berdoa. Tuhan yang di surga, terima kasih kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Berkati kami dimanapun kami berada, hamba-Mu dan juga para pendengar, agar firman ini menjadi kekuatan dan juga pedoman yang indah dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, ada sebuah gereja, boleh dikatakan gereja yang besar, dan memiliki anggota gereja yang sangat banyak. Setiap kali acara kebaktian, kerusi selalu penuh. Bahkan ada orang yang terpaksa berdiri untuk mengikuti acara kebaktian. Ada yang harus berada di luar untuk mendengar, hanya dapat mendengar. Ada juga yang harus terpaksa membawa alas ataupun tikar supaya mereka boleh letakkan di lantai dan mereka boleh duduk untuk mengikuti acara kebaktian. Gereja yang besar dan juga penuh dengan anggota gereja adalah keinginan kita bersama-sama. Nah, tahun demi tahun, lama-kelamaan, gereja yang besar ini yang dulunya penuh dengan anggota gereja, semakin tahun semakin berkurang, dan berkurang. Sehinggalah menyisahkan tinggal 2 orang, pendeta dan juga elder. Hanya mereka yang tinggal di dalam gereja. Setiap kali acara kebaktian, mereka berdua. Hanya mereka berdua di dalam gereja. Pendeta dan juga elder. Kenapa ini terjadi? Ketika pembangunan datang ke kota itu. Dulunya kota itu adalah kota yang boleh dikatakan satu pekan yang kecil. Kemudian pembangunan datang, banyak bangunan-bangunan kecil dibangun menjadi bangunan-bangunan yang besar, banyak tanah-tanah kosong, tanah-tanah lapang yang dulunya kosong, tidak ada apa-apa, dibina bangunan yang besar, banyak dulunya hanya sedikit kedai, dan sekarang tempat itu sudah menjadi satu kota yang besar, sehingga di sana ada kedai-kedai yang bermacam-macam. Ada kedai serbaguna, ada restoran yang begitu banyak, bahkan ada kasino, ada klub malam, ada tempat perjudian, ada tempat pelacuran, dan banyak lagi hal-hal yang penuh dengan keduniawian. Kenapa anggota semakin lama semakin berkurang? Karena anggota gereja terpengaruh dengan kesenangan hidup keduniawian yang mereka pikir itulah yang memberikan kesenangan. Sehingga oleh karena kehidupan duniawi ini bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh gereja mereka, akhirnya mereka membuat keputusan meninggalkan gereja dan hidup kehidupan yang penuh dengan kehidupan duniawi. Dan gereja yang dulunya penuh dengan anggota gereja, sekarang tinggal 2 orang, pendeta dan juga elder. Mereka sudah lakukan bermacam-macam cara supaya anggota gereja boleh kembali datang beribadah ke gereja. Tapi hasilnya tidak membuahkan, ataupun usaha mereka tidak membuahkan hasil. Sehingga mereka hampir berputus asa. Dan satu kali pendeta berkata kepada elder, mari kita lakukan satu lagi usaha yang terakhir sebelum kita menutup gereja ini dengan rasminya. Dengan sedih, elder berkata, saya setuju. Pastor berkata, mari kita lakukan doa berantai. Saya percaya Tuhan tidak akan membenarkan gereja ini tutup. Tapi kita harus berdoa kepada Tuhan.
memohon pertolongan kepada Tuhan. Elda berkata, bagaimana caranya? Kita akan adakan doa berantai setiap jam 7 pagi dan jam 7 malam. Saya, kata pastor, akan berdoa jam 7 pagi. Kamu, Elda, akan berdoa jam 7 malam. Dan kita akan datang. Kita akan berada di platform ini, di pulpit ini, berdoa kepada Tuhan. Hanya satu permohonan doa kita. Hidupkan semula gereja ini. Elda bersetuju. Dan mereka berkata, berapa lama kita harus lakukan? Pastor berkata, 1 bulan penuh. 31 hari kita harus berdoa. Dan mereka pun lakukan. Pastor jam 7 pagi berdoa, Tuhan, kami mohon, jangan tutup gereja ini. Berikan mukjizat. Kiranya Roh Kudus berbisik kepada semua anggota gereja agar kembali beribadah di gereja ini. Dan itu juga doa yang disampaikan oleh Elda. Jangan tutup gereja ini. Dan mereka lakukan itu selama 1 bulan. Tanpa mengeluh, tanpa putus asa, dengan sukacita, dengan gembira, dengan harapan, dengan kepercayaan bahwa Tuhan akan mendengar doa mereka, Tuhan akan menjawab doa mereka. Setelah 1 bulan, acara kebaktian dilaksanakan di gereja, walaupun hanya pastor dan juga elda. Mereka buka pintu gereja, mereka duduk, elda duduk di depan, pastor berdiri di atas mimbar. Berdiri di mimbar, dan dia mulai berkhotbah. Walaupun hanya elda yang mendengar, tapi pastor tetap berkhotbah, menyampaikan firman Tuhan. Ketika pastor mau mulai berkhotbah, dia melihat dari pintu, ada seorang anak muda datang, masuk ke dalam gereja, berjalan perlahan, kemudian dia duduk di belakang, tepat di belakang elda. Pendeta yang mau berkhotbah tadi, dia terpegun, karena dia tidak mengenal siapa pemuda ini. Dan ketika elda sadar bahwa ada orang duduk di belakangnya, dia juga terkejut melihat, oh, siapa orang ini? Tetapi pastor dengan bersemangat, semangatnya mulai naik semula, dia teruskan khotbahnya. Elda mendengar, anak muda tadi juga mendengar dengan sangat-sangat khusyuk sekali. Setelah selesai khotbah, Elda pastor membawa mereka untuk berdiri, bernyanyi pujian. Elda berdiri, anak muda turut berdiri, bernyanyi bersama-sama mereka. Dan setelah selesai kebaktian, pastor dan elda pergi berjumpa dengan anak muda tersebut. Siapa engkau? Dari mana engkau? Dan kenapa engkau datang ke gereja ini? Anak muda itu berkata, nama saya ini. Saya dari kota ini. Dan saya datang di tempat ini, di kota ini, untuk melanjutkan kuliah saya. Saya beragama ini. Dan ketika di kota lama saya merupakan pemimpin belia di gereja saya. Dan ketika saya mau berpindah di tempat ini, karena saya harus melanjutkan kuliah saya bertanya kepada pastor di tempat kami, apakah ada gereja di tempat nanti saya akan berkuliah? Dan pastor berkata, ada. Tetapi gereja itu sudah hampir tutup. Hanya tinggal pastor dan eldanya sahaja yang setia di gereja. Itu sebabnya saya tidak terkejut ketika gereja ini kosong tadinya. Karena saya sudah diberikan peringatan. Tapi tujuan saya bukan supaya datang di gereja yang penuh dengan orang. Tapi tujuan saya datang ke gereja untuk bertemu dengan Tuhan. Saya tidak kisah gereja yang kosong, kata pemuda itu. Pastor dan juga elda terkejut dengan jawaban pemuda itu. Dan mereka menceritakan apa yang terjadi, apa yang mereka lakukan selama 1 bulan. Dan mereka percaya bahwa pemuda itu
adalah jawaban terhadap doa mereka. Dan pemuda itu sangat terkejut dan dia sangat terkesan dengan apa yang diceritakan oleh pastor dan juga Elda. Sehingga dia berkata, "Pastor, Elda, izinkan saya untuk turut sama dalam doa Anda." Dan kali ini mereka tidak lagi mengadakan doa berantai, tapi mereka datang setiap jam 7 pagi, setiap jam 7 malam. Mereka datang di gereja itu, berkumpul bertiga untuk melanjutkan permohonan doa mereka kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Selesai bulan kedua, bulan yang ketiga, ketika kebaktian sedang dijalankan, ada 2 orang maju ataupun masuk ke dalam gereja, ikut bersama-sama dengan mereka dalam acara kebaktian. Dan kemudian bercerita, kemudian mereka juga menjemput mereka untuk ikut sama dalam program doa yang mereka laksanakan. Setiap jam 7 pagi, setiap jam 7 malam, mereka datang di gereja untuk berdoa, memohon satu permohonan, Tuhan, jangan tutup gereja ini. Bulan yang selanjutnya, 3 orang yang baru masuk ke gereja dan ikut program mereka. Bulan yang selanjutnya 4, bulan yang selanjutnya 5, sehinggalah berbulan-bulan dan bertahun-tahun mereka lakukan perkara itu, dan akhirnya gereja itu sudah hidup semula. Yang dulunya hanya tinggal 2 orang dan mereka sudah hampir putus asa, tetapi oleh karena jawaban Tuhan terhadap doa yang mereka sampaikan dengan penuh kesabaran, dengan penuh pengharapan, gereja itu hidup semula. Saudaraku, terkadang kita berdoa kepada Tuhan, dan kadang-kadang kita merasa bahwa Tuhan belum menjawab doa saya, atau Tuhan lambat menjawab doa saya. Mari kita nantikan dengan penuh kesabaran. Karena Tuhan tahu bila mau menjawab doa kita. Dan Tuhan tahu jawaban yang terbaik dalam doa kita. Mazmur 37 ayat yang ke-7 mengatakan, "Sandarkan hatimu kepada Tuhan, dan sabarlah menanti tindakannya." Saudaraku, mari kita terus berdoa dan berdoa kepada Tuhan. Kalau ada doa kita yang belum dijawab sampai pada saat ini, nantikanlah dengan sabar. Karena pasti Tuhan tahu jawaban yang terbaik, dan Tuhan tahu bila Dia akan menjawab doa kita. Dan kalau doa kita itu sudah dijawab oleh Tuhan, bersyukurlah, berterima kasihlah, dan tetaplah setia kepada Tuhan. Tetap sandarkan hidup kita kepada Tuhan. Kiranya firman ini menjadi berkat untuk Anda dan juga untuk saya, untuk kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan yang di surga, terpuji nama Tuhan. Pada saat ini, kami telah diperdengarkan. Ketika kami berdoa, kami yakin Tuhan mendengar. Dan kami tahu, Tuhan tahu jawaban yang terbaik untuk doa-doa kami. Dan kami juga tahu bila waktu yang terbaik. Tuhan tahu bila waktu yang terbaik untuk menjawab doa kami. Ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami dan juga doa kami kepada Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin.